Di video kali ini gue akan bawa lo jalan-jalan ke 5 rusun di Jakarta Utara. Gue lagi di Marunda, ntar kita bakal ke Nagrag, ke Rorotan, ke Semper, ke Padat Karya. Kita bakal ke 5 rusun yang berbeda. Kalau sempet, tapi ya kalau nggak sempet, kita mampir ke Marunda sama Nagrag aja kali ya. Kenapa gue bawa jalan-jalan ke rusun di Jakarta Utara sekarang? Karena di video kemarin banyak orang bilang tinggal di hunian vertikal itu tidak manusiawi. Kita akan buktikan, apakah benar nggak manusiawi? Ya gue juga nggak tahu sih, gue belum pernah tinggal di rusun. Dan kenapa gue ngambilnya rusun di Jakarta Utara? Karena banyak orang punya stigma negatif sama Jakarta Utara bagian kanan ini. Ini kan merupakan Jakarta Utara yang sebelah kanan nih, yang dekat ke Bekasi. Orang mikir daerah sini Bronx banget kan? Kita lihat nih, kalau rusun di sini aja not bad, kan berarti rusun emang not bad. Apalagi hunian vertikal macam apartemen. Let's go. Gua ini merupakan orang yang pro sama hunian vertikal. Bukan buat gua, karena gua kan udah punya rumah. Gua ini pro hunian vertikal buat teman-teman yang masih PP jauh tuh. PP-nya Nambo ke Senayan, Tiga Raksa ke Kuningan, buset itu kan jauh banget. Kalau kalian masih merupakan orang-orang yang PP-nya itu jauh luar biasa kayak begitu setiap hari, tentu hunian vertikal merupakan solusi yang paling masuk akal. Dibanding solusi kemarin yang viral tuh, rumah curut 14 meter persegi. Siapa yang mau tinggal di tempat kayak begitu, bro? Nih ya, lu semua kan pada ngeluh Jakarta ini macet, nggak enak, jelek. Nah, cara paling efektif buat ngurangin macet selain kita ngomongin Transum, MRT, TJ dan segala macamnya, yang paling efektif nih ya adalah ngemendekin jalur PP orang-orang. Yang tadinya Tiga Raksa Kuningan kita pindahin misalnya ke Jatinegara Kuningan. Ya semacam itulah, itu bisa ngurangin macet. Nah, yang paling masuk akal ya apa? Ya bikin hunian vertikal. Selain karena tanah terbatas di Jakarta, kalau kita bikin hunian vertikal nih, terutama yang disubsidi pemerintah, itu sudah pasti fulusnya bakal lebih murah. Iyalah, kalau fulus lebih murah, ya lu pindah kan lebih gampang, sewanya lebih murah, kan begitu intinya. Jadi solusi yang paling pas, gue sebagai orang yang pro hunian vertikal, bukan buat gua, ya itu. Ini gue lagi di rusun Marunda dan ini merupakan di gedung Cluster D. Ya sebenarnya sih dibanding bayangan gue tentang rusun-rusun di Jakut ya, ini not bad loh. Cuman kalau panas sih beneran panas. Itu kenapa sembari ngonten gue sembari pakai wadem. Aduh. Karena orang-orang manja seperti gue ini kalau bertualang dikit kepanasan. Lu pakai wadem biar mantep lah. Nah, ini rusun Marunda tidak seburuk yang gue bayangkan, asli. Gue tuh mikir Marunda tuh bakalan sejelek apa gitu, karena harga sewanya itu murah banget. Harga sewa di sini itu start from Pego sampai Sapeceng. Nah, lu tahu nggak tuh Sapeceng berapa? Sapeceng itu 300.000. Jadi memang semurah itu. Rusun di Marunda ini semuanya buat MBR. MBR itu bukan masyarakat Betawi Rempuk, bukan ya. MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Lu kalau di sini akan diklasifikasikan based on kelasnya. Start from Pego sampai yang paling mahal 300 ribuan. Untuk ukuran di sini setahu gue ukurannya 36. Jadi semua ruangan di sini itu 36 meter persegi lah. Dan dari yang gue lihat sekilas nih ya, cukup hidup loh. Suara anak kecil kedengeran. Jadi sepertinya quality of life di sini not bad. Banyak orang-orang yang tinggal di Marunda ini merupakan relokasi dari kolong tol, kolong jembatan. Gue yakin orang yang pindah ke sini merasakan peningkatan quality of life yang luar biasa. Tentu rusun Marunda ini bukan untuk kalian kelas menengah yang nonton. Tentu bukan. Kalian nggak boleh tinggal di sini. Ini bukan buat kalian. Kalau kalian yang kelas menengah nanti bolehnya tinggalnya di Nagrag, di Rorotan. Ntar kita samperin juga deh. Cuman gue pengen gambarin aja bahwa di rusun Marunda ini, rusun yang paling murah se Jakarta, tidak buruk-buruk amat. Ini Cluster D ya. Cluster D ini merupakan bangunan yang bisa dibilang paling cukup baru lah. Umurnya belum 10 tahun. Ada juga Cluster C yang di ujung sana. Cluster C itu rusun yang udah ditinggalin. Karena ternyata dia itu setelah ditinggalin ketahuan bahwa dia itu nggak layak huni. Bangunannya jelek strukturnya. Nggak tahu lah, mungkin dikorupsi atau bagaimana, gue nggak paham deh. Ada lagi Cluster A. Cluster A itu umurnya udah seumuran Gen Z zaman now. Dia tuh dibangun tahun 2005. Ya kalau di sana sih udah agak buluk dikit ya. Tapi Cluster D ini so far so good, bro. Kawasan rusun Marunda ini dibangun di tanah seluas 25 hektar. Jadi bisa dibilang luas kawasan di sini itu 2 kali luasnya Kalcit. Cuman unit di sini itu nggak banyak. Total unit di kawasan Marunda ini cuman ada 2.800-an unit. Artinya nggak nyampe 3.000. Padahal Kalcit itu dengan luas kawasan yang setengahnya sini bisa dapat hunian 4 kali lipatnya. Karena hunian di Kalcit itu sampai hampir 12.000 unit. Kenapa bisa kayak begitu? Karena kawasan Marunda ini dibangunnya itu low rise. Dia itu kurang lebih cuma 6 lantai aja. Kenapa 6 lantai? Karena emang di sini memang dibangun rusun untuk dibikin murah. Jadi kalau dibikin murah memang tidak ada liftnya. Kalau dibikinnya seperti di Kalcit 20 lantai 30 lantai dan nggak ada liftnya, sudah pasti kan penghuninya itu bisa modar gitu betisnya loh. Dan kalau naik tangga sampai lantai 20 itu baru sampai lantai 15 pun udah boker-boker gitu loh. Jadi di sini karena dibangunnya low rise tidak sebanyak unit di bangunan-bangunan yang high rise. Tapi meskipun di sini itu dibikinnya low rise, tetap penggunaan lahannya lebih efektif dibandingkan bikin rumah tapak. Lu pilih mana? Tinggal di rumah tapak 14 meter atau tinggal di hunian
vertikal yang 36 meter persegi. Silakan dipilih. Kalau gue sih mendingan tinggal di hunian vertikal. Ya kalau lu ngeluh bilang di sini nggak ada lift jadi capek, ya ini kan di Marunda. Nanti kalau kita pindah ke Rorotan, ke Nagrek yang sewanya itu up to 800.000 sebulan, itu ada liftnya. Ya 800 pun kan masih murah juga loh. Tapi ya yang namanya rusun tentu tidak seperfect apartemen. Yes, itu kita akui. Semakin murah rusunnya tentu semakin kompleks juga kisah-kisahnya. Di Marunda ini ada nggak yang jualan di lorong? Ya ada sih sedikit. Di Marunda ini ada nggak yang nunggak? Jangankan di Marunda, di apartemen mahal pun ada juga yang nunggak. Kalau ngomongin pencahayaan, di sini quality of life-nya not bad loh. Di lorongnya pun menurut gue tidak seburuk yang gue bayangkan. Artinya ini di luar ekspektasi gue. Gue nggak bilang ini bagus seperti di Fairmont Senayan, tidak. Tapi ini untuk harganya yang pego sampai sak peceng. Menurut gue, this is crazy damn good bro. This is crazy good. Sirkulasi di atas not bad, di bawah juga not bad. Lu dapat playground buat anak main, ada sekolah di sini, ada TPA, masjid banyak, gereja ada nggak di sini gereja? Nggak tahu deh gue, belum ngecek. Quality of life orang yang tinggal di sini itu nggak turun tapi naik. Ya lu bayangin lu kalau tinggal di tempat kumuh dan dibanding tinggal di sini, of course bro, gue bakal pilih di sini. Gue sih bukan titipan cukong-cukong rusun ya, gue kagak peduli sebenarnya, gue nggak punya agenda membaguskan rusun. Tapi karena memang di seluruh dunia yang namanya kehidupan kota yang tidak sprawling itu hunian vertikal memang harus digalakkan gitu loh. Karena rumah tapak itu udah nggak make sense lagi. Ya gini, gue sih nggak punya agenda apa-apa. Gue bukan bagian dari oligarki rusun. Gue pengusaha skincare. Kalau lo mau beli wadam ya lo support gue, boleh lah bantu-bantu gue. Ini panas juga sih, pakai lagi deh. Buat anak mami kayak gue nih kalau main ke Jakut emang panasnya nggak kuat gitu lah. Gue cuma merupakan orang yang pro hunian vertikal karena itu merupakan cara yang paling legit di seluruh dunia untuk mengurangi kesprawlingan kota. Kalau kotanya itu lebih tidak sprawling, semua jadi happy. Macet bakal berkurang, peluang-peluang perekonomian bakal lebih terbuka lebar, macam-macam lah pokoknya. Jadi ya lagi-lagi, gue tidak punya agenda, tapi ya gue pro aja sama hunian vertikal. Karena ini make sense. Dan kedatangan gue ke Marunda ini membuktikan bahwa stigma hunian vertikal itu tidak seburuk apa yang orang bicarakan. Di sini lebih baik dibanding ekspektasi gue. Nah, kalau yang ini merupakan Marunda yang klaster A. Ini merupakan gedung yang paling tua nih. Umurnya 20 tahun. Seumuran Gen Z. Tapi dibilang jelek banget sih nggak juga ya. Masih dapat RPTRA pula buat anak kecil pada main. Dan sebenarnya di kawasan Marunda ini itu kawasannya nggak jelek sih. Trotoarnya ada segala macam. Cuman ya begitu keluar dari kawasan Marundanya, ya itu merupakan rute-rute transformer yang buat gue sih sangat tidak bagus ya. Dan kalau ngomongin Transum nanti kita cek deh. Di jalan Transumnya itu ada, tapi memang nggak banyak. Di kawasan Marunda ini ada 1 Mikrotrans dan juga 2 Transjakarta. Transjakarta itu bukan Transjakarta yang besar ya, tapi Transjakarta yang feeder yang kecil-kecil. Ya Transumnya kalau dibilang bagus tentu enggak. Karena ini merupakan daerah Jakut yang bagian kanan. Daerah Jakut bagian kanan ini merupakan daerah yang sepengetahuan gua, Transumnya itu paling buruk di Jakarta. Mungkin buat Mas Pram nih ya, ini bisa dipertimbangkan lagi gitu loh. Kita kan banyak bikin Trans Jabodetabek nih, Pemprov Jakarta. Tapi coba di Sub dan TJ itu juga mikirin bagian Jakut bagian kanan ini loh. Karena naik mobil aja di sini serem banget. Naik motor kalau gue sih nggak berani ya. Jadi buat yang nggak punya mobil tentu opsi yang paling enak itu naik Transum. Cuman Transumnya itu di sini minim. Di kawasan Marundanya sih cukup enak, tapi di luar kawasan Marundanya buat gue sih buruk banget. Nah di sini lo lihat anak-anaknya masih pada bisa main. Kalau gue ngelihat ya, dibanding anak-anak kecil yang main di Petamburan, lebih happy anak kecil yang main di sini karena ada ruang terbukanya. Kalau di Petamburan itu gue lihat di jalan-jalannya itu kan macet banget dan sempit jalannya, kena polusi segala macem. Menurut gue sih quality of life anak-anak kecil lebih enak tinggal di sini dibanding di contoh seperti Petamburan itu ya. Ya lo bandingin lah Tambora, Petamburan dan yang sejenisnya itu. Menurut gue merupakan kawasan-kawasan yang darurat hunian vertikal karena sudah super kusut daerahnya. Gue nggak ngajelakin Petamburan nih, kita ngomong ya gitu faktanya. Di Petamburan sih ada rusun, tapi kan masih kurang pastinya. Cuman kritik gue buat Marunda ini ya, ini kan merupakan rusun yang untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang harganya itu pego sampai sapeceng. Tapi kenapa di sini ada beberapa yang kayak mobil gitu loh. Meskipun mobilnya itu mobil-mobil LCGC, tapi tetap aja seharusnya lu yang punya LCGC tidak tinggal di sini. Ini perlu disidak ini. Kalau kita ngomongin di Barcelona, di Amsterdam, indikator untuk menunjukkan kota ini friendly apa enggak adalah indikator child friendly. Yes, kalau di kota tersebut anak kecil itu gampang pergi-pergian sendiri tanpa diawasin sama orang tuanya, itu merupakan kota yang bisa dibilang kotanya itu mantap banget, kota global. Kalau di Amsterdam orang berani naik sepeda anak kecil sendiri ke sekolahnya, nggak perlu diantarin sama orang tuanya. Kenapa? Karena naik sepeda di sana itu jalurnya terpisah dari jalur mobil. Jadi resiko untuk ketabraknya itu rendah. Selain kemudahan naik sepeda, ada juga kemudahan bermain. Anak-anak kecil main di sini nggak perlu khawatir ketabrak mobil. Iya kan? Kenapa? Karena ruang terbukanya banyak dibandingkan sama jalan-jalan di ganggang senggol atau di perkampungan yang sprawling. Di sana itu kan kalau main takut kena mobil, takut kena motor, artinya belum child friendly. Jadi menurut gue, based on indikator tersebut, hunian vertikal di Jakarta ini merupakan daerah yang paling child friendly dibandingkan rumah tapak pada umumnya.
Tadi awalnya memang ya dibilang enak, nggak enak. Sekarang ya udah biasa-biasa aja gitu. Karena ya udah dagang kecil-kecilan, tadi nggak bisa dagang. Kalau saya udah dapat lansia, jadi nggak ini cuma bayar air doang. Ya lumayan lah air doang ini. Cuma ya biar air juga sampai sekarang belum bisa bayar saya. Iya, sejak corona itu kan dulu kan belum ini, jadi lama-lama ya bengkak. Nggak tahu dari apa, pokoknya sekarang jumlahnya 4.500.000. Kalau saya sekarang nggak dapat bantuan, tadinya ada lansia. Itu mati, ya, kemarin diusul mau dibikin apa ya, KDTS apa namanya gitu. Ya itu, tapi belum cair-cair, baru udah diajukan. Jadi kalau dapat itu kan, nah, aku bisa nyicil air, kalau dapat bantuan ya berapa gitu. Kalau saya mau bayar air dagangan begini ya pas-pas makan Bu, Pak. Cocok lubang kali lubang aja ini. Pada kita jangan jemuh, jadi cari kesibukan. Nah, ini merupakan Rusun Marunda yang klaster C yang terbengkalai nih. Terbengkalai gara-gara apa? Gara-gara dinilai bangunannya itu nggak layak. Jadi sempat ada yang roboh, akhirnya semuanya dipindahin. Kebanyakan dipindahinnya ke Nagrag. Nah, cuman sebenarnya selain masalah rusunnya ini nggak layak ya, ini kan yang klaster C dinilai nggak layak. Tapi kan sebenarnya yang lain oke-oke aja tuh. Ada masalah klasik di Rusun Marunda ini. Total tunggakan iuran di seluruh kawasan Marunda ini, tebak berapa? Iuran di sini murah-murah ya, kan cuma cepet-cepetan tuh. Bayar air, bayar apa, cepet-cepetan lah. Nggak besar lah. Tunggakan itu total 18 miliar rupiah. Bayangin loh. 18 miliar itu besar nggak? Besar. Tapi kalau dibandingin dengan iurannya yang cuma cepet-cepetan itu, tunggakannya itu besar banget loh. Berarti seberapa banyak orang yang nunggak di kawasan Marunda ini sampai tunggakannya itu sebesar $1 juta. Bayangkan. Nah, inilah merupakan masalah klasik di rusun-rusun. Yang nunggaknya itu nggak kira-kira gitu loh. Sebenarnya kalau semua orang rusun itu taat bayar ya, dan memang seharusnya mereka bayar ya, karena itu kan kewajiban mereka. Banyak orang yang ngerasa di rusun itu harusnya nggak bayar. Wah, itu kan kadang-kadang memang agak gendeng juga sih orang-orang yang begitu. Ya ini nggak cuma di Rusun Marunda doang, di rusun yang lebih mahal pun gue yakin yang nunggak banyak. Bahkan di komplek rumah gue aja itu juga yang nunggak ada. Nih sebenarnya lo lihat deh di jalanan sini ya, kawasan Marunda ini itu asri loh. Pohonnya ada, kabel-kabelnya nggak ruwet-ruwet amat. Dibanding di Jaksel macam apa, Jaksel yang Gersang, dibanding di Ciledug kayaknya lebih asri di sini nih gue lihat. Cuman begitu keluar dari kawasan Marunda sini, damn bro, kawasan sini bener-bener Bronx parah sih. Gue kalau naik motor di sini gue nggak berani. Di kawasan Marundanya gue berani, tapi kalau di Jakut bagian kanan sini gue I don't have the nyali bro. Naik mobil aja gue takut, apalagi gue naik motor. Bang, kenapa lu nggak naik Transum ke sini? Ya lu pikir aja lah, gue mau bikin konten. Kalau gue naik Transum ke sini, berapa jam nyampenya? Trotoar di sini tuh bagus-bagus. Dibanding trotoar Condet mah bagusan trotoar di kawasan Marunda sini, sumpah dah. Nah, banyak nih orang-orang Marunda yang sekolahnya di STIP itu jadi pelayar, jadi pelaut. Mantap. Nah, bentar lagi kita bakal keluar dari kawasan Marunda. Begitu keluar dari kawasan Marunda, dunia berubah total. Ya di sini sih ruas jalannya gede ya, karena kan buat truk-truk besar nih. Cuman kalau udah truknya banyak, lagi agak macet, ngerinya bukan main. Jangankan gua, David Goggins pun disuruh maraton di sini juga nyerah dia. David Goggins kan maraton 300 kilo di gurun pasir tuh. Kalau di sini dia mana berani. Salah nginjek dikit keseleo, jatuh ke pelito, tewas bro di sini nih. Gila ini. Keras sih. Gua ya lagi-lagi sebagai anak mami ya tentu I don't have the nyali bro. Nyali gua nggak sampai. Sekarang kita lagi ada di Rusun Nagrag nih, kita pindah dari Marunda, pindah ke Nagrag. Nagrag ini jaraknya nggak jauh dari Marunda, tapi kelasnya beda jauh. Kalau tadi di Marunda itu harga sewanya dari Pego ke Sak Peceng, di sini itu harga sewa dari 800 sampai 1,8. Jadi kalau lu merupakan kalangan kelas menengah nih ya, yang kerja kantoran, punya gaji UMR, lu bisa tinggal di sini. Cuman di sini juga dibatasin sampai lu punya gaji 7 jutaan. Jadi kalau gaji lu itu 8 juta, lu juga nggak boleh tinggal di sini. Karena lagi-lagi ini merupakan program rusun bersubsidi. Tapi buat kelas rusun bersubsidi menurut gue di sini bagus juga. Ini vibes-nya kayak di Kalcit, cuman jarak towernya lebih jauh-jauh. Kalau Kalcit kan deket-deket tuh ya. Di sini tuh jaraknya lebih jauh-jauh. Gedungnya nggak buruk. Oke juga. Dan kalau di sini karena memang towernya lebih tinggi, jadi di sini ada liftnya, jadi lu nggak perlu khawatir lah. Kalau ngomongin Transum di sini ya, sebenarnya di antara semua rusun di Jakarta Utara bagian kanan sini, dari Semper, ke Rorotan, ke Nagrag, ke Marunda, itu ada Transumnya. Tapi ya tadi gue bilang, di luar kawasan rusunnya itu kawasannya Bronx banget. Jadi tadi di Jalan Raya Cilincing itu begitu keluar dari kawasan Marunda itu kan Bronx. Dan begitu nyampe ke kawasan rusun Nagrag sini, bagus lagi sih. Jadi ya kawasan rusunnya bagus, cuman di luarnya itu Bronx parah dan menurut gue menyeramkan
kelihatan parah sih. Kalau lu tanya, apa bedanya rusun sini sama apartemen macam-macam kalcit? Sebenarnya sih secara gedung bisa gue bilang secara kasat mata nih ya, mirip-mirip aja, cuman paling bedanya ya kalau di rusun lu bisa ngeliat lah, ada orang yang jemur kelihatan. Kalau di apartemen kan jarang lah gue melihat orang yang ngejemurnya kelihatan, karena kalau di apartemen tuh biasanya mereka pakai laundry. Cuman di sini tuh yang unik, di balkonnya itu pakai teralis. Kenapa ya? Apakah ada orang yang lompat atau apakah ada maling? Gue nggak tahu lah. Yuk kita muter-muter. Dan di sini di kawasan Rusun Nagrakeni ya, tadi ada SD, SD-nya bagus. Itu SDN 10 Cilincing. Itu bahkan lebih bagus dibanding SD gua dulu. Kayak SD swasta, yes. Menurut gua di sini buat ukuran Jakut ya, nggak panas loh. Di sini adem. Pohonnya itu juga lebih rindang di sini dibanding di Marunda tadi. Jadi karena di sini lebih adem. Ini padahal sekarang jam 1:30, tapi karena towernya mungkin lebih tinggi kali ya. Jadi pasti lebih adem lah. Jadi prediksi gua penjualan uadem di sini akan lebih rendah dibanding penjualan uadem di Marunda tadi. Tapi karena tetap panas juga, ya kita pakai lagi lah. Ih, langsung nyes. Ih, langsung adem cuy. Mantep. Lu kalau fans Chelsea gitu ya, lu pakai uadem tuh berasa kayak Cole Palmer, tau gak lo? Cole Palmer, let's go. Nih kawasan kayak begini, itu mantapnya adalah mereka punya ruang ketiga. Ruang ketiga itu merupakan ruang di mana orang-orang bisa bersosialisasi tanpa harus ngeluarin duit. Lu kalau di kota-kota yang nggak friendly gitu ya, di kawasan-kawasan yang nggak friendly, daerah yang nggak friendly, pasti kan kalau mau nongkrong harus bayar kopi, bayar apa. Kalau di sini tuh lihat, ada baliknya, orang bisa ngumpul, ngobrol-ngobrol, bersosialisasi. Nah itulah kelebihannya kawasan yang lebih tertata. Orang bisa hidup punya teman gitu loh. Ya enaknya ya di sini aman aja gitu loh. Untuk apalagi untuk bocah ya kan, anak-anak aman lingkungannya kalau di sini. Kalau di luar kan ya kurang tahu dah. Beda lah gitu. Apalagi anak-anak kita kan sekolahnya dekat gitu. Iya, kalau misalkan jauh dari rumah rusun ya bingung juga. 850 sama adminnya 15.000, jadi 865.000. Ada yang lain itu di luar ini, air gitu, listrik. Ya warung sih ada, tapi kan ada warung juga yang nggak 24 jam. Paling ya pesan-pesan dari online gitu. Yang penting kan ada akses di sininya kan orang pasti mau. Gitu. Kalau nggak ada akses kemarin ya bingung juga, ya kan jauh. Kalau untuk ke Priok kan otomatis kan dia harus transit ya. Ya kebantu juga sih di sini. Walaupun transit misalnya ada ke Priok tetap kebantu. Gimana ya kalau nggak enaknya tuh karena untuk bayarnya ini kan kalau kita kan berhubungannya masalah kerjaan ya. Ini kan kalau sewa kan kembali lagi uang yang penting ya kan. Nah kalau kita kan kerjanya serabutan, bingung juga jawabnya. Untuk bayar sewanya ini bingung, nyarinya dari mana gitu. Ya kalau bisa buka lapangan kerja dari pemerintah mending aja ya. Apalagi diutamain kayak kalau bisa warga rusun kan masih banyak yang nganggur kan. Kalau bisa diutamain gitu, jadi bisa bantu sewa gitu, sewa rumah ya. Sewa rusun, bisa bayar lah itu. Sebenarnya mah enaknya di rusun ini ya begitu, ada kebijakan gitu loh. Kebijakannya nggak kayak di kontrakan di luar, udah diusir, udah dimarah-marahin. Kalau di sini kan agak mending aja. Ya tetap lah ada tanggung jawabnya, harus bayar gitu loh. Walaupun ya mungkin harus ditegur dulu. Ya pokoknya kalau yang punya kerjaan tetap mah enak bisa gitu. Tapi kalau nggak punya kerjaan ini yang bingung. Apalagi serabutan kan. Hampir 80% lah kalau saya perhatiin tuh begitu. Kendalanya masalah kerjaan aja. Jadi tadi kita udah ngobrol sama penghuni-penghuni di Rusun Marunda sama di Rusun Nagrak sini. Gue tadi mau ke Rorotan, cuman kayaknya nggak usah deh. Karena Rorotan itu kurang lebih mirip lah sama Nagrak sini. Sebenarnya intinya kekurangan rusun-rusun yang udah dibuat sama pemerintah so far nih ya, adalah kebanyakan penghuninya itu tidak mampu bayar bulanan. Makanya akhirnya mereka nunggak. Dan nunggak itu efeknya detrimental. Karena penunggakan itu bisa buat rusunnya jadi nggak keurus, akhirnya rusunnya jadi bobrok. Masalahnya apa? Masalahnya bedanya rusun di sini sama rusun di luar negeri ya. Di negara-negara yang mantap gitu. Di sini itu rusunnya tidak terkoneksi. Tadi kan gue bilang kawasan Nagrak sini bagus, tapi begitu keluar di Cilincing busuk banget. Begitupun di Marunda, di Marunda sih bagus, tapi begitu keluar kawasannya brongs parah. Di sini itu nggak ada interkoneksi. Kedua, di sini itu efek dari nggak adanya interkoneksi adalah di sini tuh ya cuman buat tempat tinggal aja. Di sini nggak mix use, itu masalahnya. Kalau misalnya di sini mix use, ada lapangan pekerjaan juga di sini, pasti mereka yang tadinya nganggur bisa kerja dan juga bisa bayar iurannya. Karena di sini nggak ada apa-apa selain tempat tinggal, itu masalahnya. Jadi lu bayangin ya, gue tuh di Marunda sama di sini mau nyari makan aja nggak bisa. Makan apa gue bingung. Dan gue yakin di Rorotan pun nyari makan susah. Ya kalau di Rorotan sih enak, tinggal gue ke JGC aja. Cuman kan itu kan masalah yang sebenarnya simple banget. Food court aja nggak ada.
Jadi ya gimana mereka mau kerja kan? Ya kita nggak bisa pungkirin. Ini kan rusun-rusun yang ada di Jakut bagian kanan ini merupakan rusun buat MBR. Ini bukan rusun buat orang yang gajinya 10 juta gitu ya. Jadi ya mau nggak mau pemerintah ini ya mesti mikirin juga nih orang kerjanya bagaimana nih. Karena banyak yang kerjanya serabutan. Tadi kan si Bapak ngomong tuh. Coba sekarang kita bersimulasi nih. Misal seandainya Gor Bulungan dijadiin rusun. Kita anggap nih berimajinasi. Dan dibikinnya mixed use. Ada rusun, ada gornya, dan juga ada tempat-tempat food courtnya. Tempat makan, tempat kantor, ada parkiran umum juga sekalian. Itu pasti kan di gedung tersebut akan banyak terbuka lapangan pekerjaan yang dikhususkan diutamakan buat penghuni rusun supaya penghuni rusunnya bisa bayar sewa, supaya nggak nunggak, supaya rusunnya itu umurnya panjang. Ya kalau di Bulungan sih bikinnya gampang karena kawasannya emang udah matang. Tapi kalau di sini karena memang kawasan itu masih perawan ting-ting banget ya. Itu sih yang ngebuat jadi di sini tuh mau bikin food court juga mungkin agak-agak ngeri-ngeri sedap juga. Tapi ini PR-nya. Jadi jangan sampai bikin rusun doang sekedar buat menuhin KPI tapi ya akhirnya umurnya nggak panjang karena nggak mix use. Hunian itu yang mantap jangan kayak di Amerika, single use, jangan. Kita harus kayak di Eropa, harus mix use. Begitupun bikin hunian vertikal. Kayak di Kalacit itu kan merupakan hunian vertikal yang mix use. Jadi kerja di sana, tinggal di sana, mantap banget itu.